dari kesepakatan masih nihil. Artinya pada saat ini pula, sore ini pula kita hadirkan Bung Rismon selaku ahli digital forensik, dan yang lebih penting Bung Rismon ini ada bagian dari keluarga alumni Gajah Mada. Tentunya pencerahan-pencerahan, ide-ide, terobosan dan fakta-fakta baru yang nantinya akan kita diskusikan sore ini membuahkan hasil maksimal. Oke, ditunggu sebentar. Bung Rismon lagi siap-siap untuk live. Udah ya. Nah, ya ini apa ya, amatir ya. Mohon maklum. Ya. Ayo Pak. Itu ini live juga. Oke. Nah, ini kita sudah hadir. Selamat sore Bung Rismon. Selamat sore Bang. Bung Rismon ini adalah sahabat kita, satu perjuangan ya, aktivis. Kemarin kita bareng-bareng dari malam ya, saya malam hari datang. Beliau juga mungkin 1-2 hari juga udah sampai di Jogja. Bagaimana kita harus berjuang keras, bahwa kita ini satu alumni UGM, bagaimana kita mempertanggungjawabkan alumni dan juga institusi UGM kita yang notabene universitas paling tua, universitas yang melahirkan banyak para pemimpin, bukan hanya pemimpin lokal namun pemimpin nasional, bahkan pemimpin para pemain internasional. Makanya sore ini kita dengan kesadaran baik pribadi maupun institusi mengajak rekan-rekan keluarga alumni Gajah Mada, masyarakat seluruh Indonesia untuk menyaksikan live sore ini agar kita bisa mengamati, menganalisa dan memberikan dorongan-dorongan, tentunya moral, spirit moral ini yang dibutuhkan untuk perjuangan kami. Oke, mempersingkat waktu silakan Bung Rismon untuk memperkenalkan. Bang, ikutlah sini Bang. Ya. Kan enggak. Oh, kami dua aja. Iya. Oh, gitu. 2 orang. Gimana silakan, Bang? Dengan hidup. Saya melihat Bung Rismon ini kan compang-camping ke sana ke sini dan tentunya capek ya. Dan saya lihat kawan kita Bung Roy tadi malam juga diundang salah satu TV swasta, dihajar oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan kegiatan kita. Bagaimana tanggapan Bung Rismon? Kita kan teman-teman kita itu dihajar gitu ya. Yang live tadi malam itu ya. Begini ya, mungkin tekniknya teknik buzzing begitu. Jadi saya memaknai tadi malam jadi penjelasan dari Pak Dr. Roy Suryo itu jadi seperti terganggu. Iya. Terganggu, jadi tidak fokus pada analisisnya, sehingga apa ya, kurang bermakna gitu. Jadi esensinya jadi kurang dapat, gitu loh. Padahal kan kita tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur untuk mencemarkan nama baik seseorang. Ini murni sains. Kita tempatkan sains di sains saja gitu, nggak usah digeser-geser ke mana, ke partai politik, kemana-mana. Ini sains gitu loh. Ini justru memperkaya kasana ilmiah publik kita gitu loh. Maaf Bung, kalau kita simak yang beredar saat ini kan Bung Rismon ini dianggap buzzer ya daripada seorang pakar di bidang forensik ya. Nah, tentunya ini dinamika internal baik ketika Bung Rismon dihadirkan dalam sebuah konten khusus dan masyarakat melihat Bung live maupun di online dimanapun berada, mereka melihat tetap Bung Rismon itu adalah buzzer, bukan seorang pakar di bidangnya. Nah, saya sendiri sebagai alumni kan merasa risih ya, merasa risih sekali dengar kondisi bagaimana masyarakat luas ini memframing orang baik. Saya katakan ya Bung ya, Bung Rismon ini sebelum kita datang ke Jogja, saya duduk di sini. Saya melakukan press release bersama teman-teman Kagama dan perwakilan PP Kagama. Saya katakan Bung Rismon itu orang baik, bahwa mereka lah orang-orang yang memang secara qualified pada tempatnya, tupoksinya dan secara morality harus kita dukung karena betul-betul membela institusi UGM yang kita cintai ini. Bagaimana tanggapannya Bung? Dalam apa ya Bang, latar belakang sebelumnya, jadi pada saat saya membuat analisa terhadap ijazah maupun skripsi Pak Joko Widodo memang tidak ada maksud apapun kecuali itu memang yang saya lakukan sebagai seorang saintis yang meragukan segala sesuatu, bertanya terhadap segala sesuatu, tetapi akhirnya viral, yaitu urusan nanti gitu loh. Tetapi
saya sudah mengungkapkan apa yang saya pahami, apa yang saya geluti, apa yang saya analisa. Kalau dalam perjuangan ini memang dipahami sebagai buzzer atau ingin populer, saya kira nanti saja lihat. Setelah analisa ini juga saya kembali ke alam saya, ya, no partai politik, no apapun, tidak berharap jabatan apapun. Saya ingin kembali menjadi penulis dan programmer, selesai. Baik, berarti yang dipahami masyarakat, saya ingin meluruskan ya, sekali lagi bahwa Bung Rismon ini betul-betul independen. Sepertinya bisa dipertanggungjawabkan gabungnya. Yeah. Seperti halnya juga saya ini ya bagian dari individu yang memang mungkin hobi, mungkin DNA seperti ini. Jadi insya Allah sampai saat ini pun belum ada pihak-pihak yang memberikan donasi berapa miliar, berapa dan sebagainya, dan insya Allah itu plus lah buat kita. Nah, kembali lagi dalam konteks bahwa ketika datang di UGM, dan saya sendiri sepakat Bung, bahwa Bung Rismon bersama teman-teman berada di dalam ruangan bersama tim rektorat, sebenarnya di luar itu kita udah gaduh kelana bahwa proses negosiasi di ruangan itu sebenarnya gagal, karena gagal daripada praktek legalitas maupun substansi itu tidak bisa direkam hasilnya menjadikan sebagai sebuah press release, di mana akhir kesepakatan yang menurut mereka dijadikan sebagai rilis resmi bahwa Jokowi ini adalah mahasiswa ataupun lulusan asli dari pada UGM. Bagaimana penjelasan Bung Rismon dalam hal ini? Apa yang terjadi di dalam, ya seperti saya jelaskan ya berulang-ulang, mereka tidak, para kedua wakil rektor dan pejabat-pejabat lainnya tidak menyajikan bukti apapun selain ijazah dari Pak Joko Widodo dan seorang rekannya, yang ternyata di kemudian hari kita temukan itu tesis, gitu loh. Jadi berdasarkan temuan itu, tentu kita nggak percaya 34 dokumen yang dipegang oleh pihak UGM, ya, satu saja mereka tunjukkan, satu bukti tambahan saja sudah hoax. Tesis loh Pak. Tesis, tetapi ditandatangani hanya seorang pembimbing. Bapak sebagai mantan, sebagai alumni UGM dulu kita, ya Pak. UGM itu kan terkenal super ketat, bukan hanya dalam hal akademik, tetapi dalam hal administratif. Tentu Bapak sudah memahami proses, ya, kita sama-sama pernah melalui proses akademik. Saya ingat itu waktu itu kalau mau kita menempelkan di ijazah dan lainnya itu, kayaknya waktu foto itu memang betul-betul nggak boleh kacamata itu, ya. Iya, nah, Pak. itu nggak boleh. Itu sudah sangat kan, ya, Pak, sudah menjadi standarisasi administrasi yang memang harus dilalui seorang alumnus Gajah Mada ketika mau lulus, dan kita melakukan potret khusus, sesi khusus yang memang foto itu waktu itu kalau nggak salah tetap hitam putih, ya. Kita nggak boleh mau pakai kacamata. Mungkin hal-hal yang seperti itu yang Bapak tahun berapa Pak lulusnya, Pak? Saya lulus tahun 99 bulan November. 99. Saya 98. Berarti kita sebenarnya kita undang-undi November, ya. Iya, memang zaman itu saya kira secara administratif UGM ini kan bukan universitas abal-abal. Universitas Gajah Mada itu universitas yang sangat mengedepankan bukan hanya akademik yang ketat, tetapi administrasi yang sangat ketat. Betul. Pak, di situ syaratnya tidak boleh berkacamata. Jadi saya dengar pihak rektor ini nggak datang, ya Bung, ya. Dan di situ membawa 16 dokumen. Itu sama sekali nggak dicomot satu, atau Bung Rismon sendiri tahu benderan bahwa di situ berisi berangkas dokumen-dokumen daripada kearsifan administrasi dari Pak Jokowi itu sendiri. Diperlihatkan nggak? Jadi portofolio kosong itu, ya. Jadi yang di depan mereka ya semacam buku tulis kosong saja untuk mereka mencatat apa yang kami argumenkan. Sisanya ya nggak ada. Kosong. Oke, baik. Ini kita juga ditemani ada tokoh masyarakat juga, ada teman-teman wartawan. Silahkan nanti kita komunikasi langsung, ya. Bahwa hari ini saya ulang lagi, Bung Rismon secara khusus datang dari suatu tempat, karena Bung Rismon ini
sering saya bel nggak mau menentukan koordinator Cipresnya karena selalu diintai oleh Intel ya. Jadi ya saya mohon maaf nggak bisa menyebutkan mau tidur di mana, posisi di mana. Bahkan setelah acara ini pun kita nggak tahu Bung Rismon mau kemana. Ini ya rahasia ya, sepertinya. Nah, ini kita juga ditemani oleh teman-teman dari wartawan yang nantinya tentunya akan banyak bertanya tentang apa yang harusnya kita sebagai alumni UGM dan seberapa jauh lah achievement yang sudah tercapai saat ini ketika polemik ijazah asli Jokowi ini memang harus dituntaskan. Bagaimana Bu? Kira-kira butuh speed seperti apa dan kalau boleh dihitung kapan kira-kira ini akan selesai persoalan polemik dalam skala nasional ini menjadi riuh gaduhnya itu menjadi datar gitu Bung? Cara tergampang sebenarnya kemauan politik Pak Prabowo Subianto lah sebagai presiden, biarkan kita selesaikan di pengadilan gitu. Jadi dari pihak yang menggugat kita misalnya yang sudah dilaporkan oleh tim TPUA di Barreskrim, biarkan itu berproses, terus kita menghadirkan ahli di bidang kita, di pihak kita, UGM atau Jokowi atau yang lainnya itu di pihak lain. Dan ini akan menjadi tontonan yang sangat mencerdaskan. Maaf Bung, maksudnya ini kan konteksnya Prabowo yang menentukan sehingga bisa mempercepat polemik ijazah dari Pak Jokowi. Sejauh mana sih intervensi dari Pak Prabowo ini hingga Bung Rismon percaya diri bahwa keseluruhan dari proses polemik ijazah Pak Jokowi ini harus berakhir di mejanya Pak Prabowo. Apa ini sebenarnya kemauan politiknya atau seperti apa? Ya, kemauan atau menempatkan bahwa Pak Prabowo itu tidak intervensi, yang di Barreskrim itu jangan dihambat. Yang dilaporan dari TPUA karena itu kan core-nya, perkara pokoknya mengadili, menentukan palsu tidaknya ijazah dan skripsi Pak Jokowi dan semua proses akademik yang dilaluinya. Jadi nggak tertahan. Kalau Pak Prabowo nggak intervensi berarti proses di Barreskrim itu harusnya dibiarkan seperti laporan atau aduan yang lain. Maksudnya dari Pak Prabowo ini menyiapkan sebuah infrastruktur hukum yang memang betul dikawal. Bukan dalam artian bahwa Pak Prabowo melakukan deal-deal khusus di belakang layar, menekan Pak Jokowi bahwa udahlah sudahi bahwa proses polemik ijazah palsu ini diakhiri dengan grand design political will secara menyeluruh atau seperti apa? Lebih detailnya. Kembali lagi tadi harus diselesaikan di pengadilan. Caranya ya Barreskrim melanjutkan proses itu, laporan itu, biar kita berdebat di situ, ya terbuka, ya hakimnya juga berpihak di tengah dan ada ahli-ahli di kedua belah pihak. Biarkan masyarakat menonton secara live, menyeluruh, jangan dipotong-potong, ya live langsung. Ya, saya kira banyak konten kreator yang nanti berminat untuk membuat live. Di situ tempatnya Pak. Jadi kita kunci di persidangan itu, gitu. Sejauh mana Bung Rismon itu mempercayainya sebuah dinamika hukum bisa menjelaskan hal masalah ijazah palsu ini? Perlu diketahui bahwa selama ini dalam konteks kita mencari sebuah keadilan dalam ranah hukum itu selalu gagal gitu, gagal dan digagalkan. Optimismenya sejauh mana bahwa membongkar polemik ijazah palsu ini kuncinya ada di Pak Prabowo. Pak Prabowo harus mengunci proses-proses hukum. Nah, apakah dalam kondisi ini nanti jika terjadi stagnasi proses hukum, terjadi sebuah proses pengadilan rakyat dan sebagainya, Bung Rismon merasakan aura seperti itu enggak? Kalau saya sebagai ahli begini Pak, bahwa pengetahuan ya tentang apapun ya dalam digital itu harus diberikan kepada publik, gitu, sehingga masyarakat juga bisa mengawasi jalannya persidangan itu, gitu. Apapun nanti hasilnya, ya saya sebagai ahli tidak bisa menentukan apa hasilnya, tetapi sebagai ilmuwan, sebagai saintis itu tidak boleh bohong. Dan itu hasil-hasil dari penelitian saya harus bisa juga diuji oleh pihak lain, pihak yang berseberangan, ahli yang berseberangan gitu loh Pak. Masalah nanti political will atau hasil outcome dari pengadilan, let's see. Yang pasti kita tanding dulu, secara ilmiah tanding dulu.
Jadi kita mengharapkan sportivitas dari Pak Prabowo ini dalam mengawal hukum itu sendiri. Oke, ini kayaknya break dulu karena kita mau rilis sama banyak wartawan ya, yang menanyakan sama aja. Khusus. Oke. Ya. Ya, ini amatiran. Oke, ya ini Mas Paula Mahmud ini sangat kritis. Silakan di sini aja. Sini Pak, ada beberapa pertanyaan, boleh? Ya. Amatiran ini Pak, YouTube ya. Saya amatiran aja. Santai-santai aja. Iya. Ayo Pak, sini Pak. Moga teman-teman wartawan langsung maju aja, kita langsung rilis ya. Mahmud Pak. Saya nih Pak. Saya dari perusahaan dulu, perusahaan ID Food. Oh, ID Food. RNE. Oh, BUMN. Ayo Mas, kita rilis. Ya, langsung aja. Yang kemarin tadi malam. Dia jadi komisaris di situ. Oh. Resah, Pak. Kenapa resah Pak? Dia brutal Pak, masuk di kantor di Radio Ali itu. Kan preman ya Pak. Udah langsung aja. Bisa jadi komisaris itu loh Pak. Masih live kan? Hah? Masih live. Masih live apa-apa, live. Langsung live aja. Ya, teman-teman wartawan, silakan. Ajukan pertanyaan. Ya, saya buka untuk sesi tanya jawab. Jadi saya prolog dulu ya. Terima kasih teman-teman teman media, teman-teman alumni dibuka aja Pak, biar ada manggilnya Pak. Hari ini kami Kagama Cirebon bermaksud dengan sangat ya menghadirkan Bung Rismon. Ya, ini saya nggak bisa saya jelaskan tadi dari mana. Yang pasti hari ini hadir di Kagama Cirebon dalam rangka kita mencoba untuk menelusuri, menganalisa, mengolah data. Kebetulan beliau adalah pakar digital forensik dan tentunya kita akan kolaborasi dengan cara berpikir, cara sudut pandang dan pengayakan materi dari sudut teknis, dan kita sebagai alumni dari sudut kebijakan. Baiknya arah kita ini untuk mensinergikan hingga kedua insan saat ini, Bung Rismon dan saya yang notabene adalah sebenarnya sesama alumni. Jadi kita ini hadir dalam wujud kepedulian secara menyeluruh bahwa kita, saya, Bung Rismon dan mungkin teman-teman alumni yang hadir di sini mengatakan kita perlu secepatnya untuk menghentikan polemik ini karena secara keseluruhan entitas UGM, entitas alumni dan mungkin masyarakat sudah bosan dan ini sangat tidak produktif dan ini sangat membuang-buang waktu dan ini adalah tanggung jawab semua dan juga termasuk tanggung jawab Pak Prabowo. Oleh karena ini moga teman-teman untuk bisa hadir menanyakan sesuatu, insya Allah kita akan menjawab secara terbuka, menjawab apa adanya karena betul-betul kami hadir di sini untuk memberikan solusi, bukan problematik, bukan ingin manggung dan bukan memperburuk keadaan. Monggo silakan teman-teman wartawan. Satu-satu. Besok kan dijadwalkan di Bandung ada Kagama Jabar. Ini ada kaitan kita Kagama Cirebon. Kira-kira Bandung gimana besok ada Pak Basuki, kali PP Kagama. Kayaknya kalau besok di Bandung nggak bisa Pak. Pernah masih ada jadwal di tempat lain, rahasia. Ya, jadi saya jelaskan Bung, ini kita tanggal 25 April ini kan memang secara khusus ada halal bihalal Jabar, di mana ya, secara khusus kita mengundang Pak Basuki ya Mulyono, ya Pak Basuki sebagai ketua PP Kagama ya diundang di Kagama Jabar. Namun demikian saya mungkin secara personal akan memberikan isu polemik dan effort sejauh ini yang Kagama Cirebon lakukan untuk kita hadirkan karena kita secara resmi datang Bung, datang 11 April kemarin ke PP Kagama dan di situ kita diterima oleh perwakilan bagian hukum. Namun demikian elit PP Kagama tidak satupun yang hadir dan dalam perbincangan yang cukup intens, bahkan kita melakukan rilis dengan perwakilan PP Kagama, itu pun kita sudah mencoba menggait masalah isu polemik Jokowi itu, monggo PP Kagama juga ikut terlibat. Namun demikian sampai saat ini belum ada reaksi maupun aksi ataupun jawel untuk bisa duduk bareng mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan bagaimana polemik ijazah Jokowi ini yang notabene Pak Jokowi ini adalah alumni kita.
kok dibiarkan begitu saja gitu. Mata rantai ekosistem universitas dan alumni sebenarnya juga udah porak-poranda. Nah, kita kan sebagai Kagama standing positionnya tentang ijazah Pak Joko Widodo itu bagaimana, Pak? Hanya Kagama Cirebon secara institusi ya. Yang tetap kritis. Tetap kritis, dan kita memang mendorong bagaimana secara institusi Kagama Cirebon itu menjadi bulldozer transparansi yang notabene Pak Jokowi ada alumni. Sebenarnya niat kita itu memang membela Pak Jokowi betul-betul bisa membuktikan bahwa beliau alumni. Dengan gampang yuk kita datang bareng-bareng, ada Pak Rizwan, Roy Suryo dan teman-teman yang lainnya, perwakilan dari masyarakat lainnya dan mungkin media masih diajak, ditunjukkan nih ijazah saya. Saya pikir sudah selesai begitu. Bang, ya. Orang yang dilaporkan 4 orang yang akan dilaporkan, namanya kan masih belum dirilis ya. 4 orang. Iya. Saya sepanjang saya berprinsip pada kebenaran ilmiah yang saya pegang, saya siap gitu. Tidak akan mundur 1 milimeter pun gitu. Ya, sepanjang kalau tuduhannya adalah pencemaran nama baik, ya silahkan gitu loh. Di mana saya mencemarkan nama baik, karena ini adalah analisa ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, bahkan diuji coba oleh orang lain, bahkan ahli di forensik Krim Polri. Biarkan mereka melaporkan, karena itu adalah hak hukum dari setiap warga negara. Gitu, Bang. Lagi? Dari teman-teman yang lainnya, monggo. Pak, ada nggak sih alumnus yang tadi Jokowi itu kan lulusan tahun 85, ada nggak setingkat dia seangkatan dia yang bersuara soal politik itu? Ada nggak dari Kagama? Oke, saya jawab ya. Jadi begini, Mas. Saya ini kan cukup intens melakukan diplomasi ya. Bahkan Cirebon sendiri mendeklar bahwa kita lah yang mengajukan bagi proses perdamaian daripada polemik yang dilakukan oleh teman-teman kita, Bung Rismon, Dr. Tifa, Bung Roy Suryo, dan teman-teman yang lainnya, agar kita duduk bareng. Nah, persoalannya secara keseluruhan, saya terus terang aja bahwa kepedulian, kepekaan para alumni sendiri ini mengalami distorsi. Artinya mungkin ada beberapa hal, mungkin sudah bosen gitu ya, mungkin memang tidak peduli, mungkin karena mereka terafiliasi dukungannya sebelumnya, atau mungkin mereka menganggap kita ini adalah musuh-musuh mereka, sehingga apa yang kita kerjakan, apa kita lakukan, jujur, dari internal alumni kita kurang mendapatkan dukungan maksimal, baik secara perorangan ataupun secara institusi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jujur, di sini di Cirebon ada alumni seangkatannya Pak Jokowi, namanya terkenal Mas Toha. Ini selalu intens ketemu dengan saya, komunikasi dalam dunia WA. Namun demikian, dalam konteks saya sebagai individu maupun institusi Kagama untuk bisa ketemu langsung dan meminta beliau untuk menjadi fasilitator karena memang sudah kenal, tidak bisa menjawab. Nah, ini menjadi problematika. Yang kedua, ketika kita dalam ranah media online, Facebook, WA dan sebagainya, kita masuk dalam grup-grup, dan di situ ada teman kita yang satu angkatan, bahkan kita ketemu ada 4 yang mengaku alumni dari Pak Jokowi. Mereka sama, ketika kita meminta untuk dipertemukan oleh beliau Pak Jokowi, mereka tetap menolak atau tidak memberi jawaban. Jadi kita secara jujur, secara personal mengalami kekecewaan yang luar biasa dalam memperjuangkan bagaimana proses keterbukaan, transparansi Pak Jokowi ini agar segera menemukan solusi, dan kita mengakhiri polemik orang tersebut. Tadi yang seharusnya satu angkatan dengan Pak Joko Widodo kan berarti memberikan info valid ini, Pak. Tetapi nggak bisa dipublish di sini. Nah, ini saya publish di sini ya. Jadi ketika saya hadir tanggal 11 April ya OTW ke PP Kagama, ternyata teman-teman senior kita ya elit-elit PP Kagama ini terjadwal menyelenggarakan sebuah acara yang didesain oleh PP Kagama. Undangannya itu 7 orang yang menghadirkan teman-teman Jokowi, dan luar biasanya ini mungkin karena vibrasi alam semesta,
ada temennya yang ngaku Pak Jokowi itu memberikan undangannya itu ke saya gitu loh. Namun dengan catatan di situ, Mas, acaranya dibatalkan. Dalam konteks pembatalan kita nggak tahu. Cuma tempat, jam dan sebagainya pihak-pihak yang diundang terverifikasi bahwa undangan itu jelas dilakukan di salah satu kementerian, salah satu anggota kita yang kerja di situ. Terus yang kedua, sore harinya itu jadwal kita hadir di PPK Agama. Cuma alhasil elit yang harusnya bertemu di salah satu kantor di kantor yang di mana alumni kita bekerja di situ tidak hadir di PPK Agama menemui kita. Artinya kan kita sebenarnya sakit hati. Mengapa dalam kondisi sama-sama kita pengen menyelesaikan, pengen memberikan solusi terhadap polemik dari Pak Jokowi ini kok terjadi distorsi dan difraksi. Kita nggak dianggap, kita bukan siapa-siapa, dan kita hanya mungkin serbukan sampah-sampah. Atau sebaliknya, kita dianggap musuh, kita berbahaya, sehingga kita nggak diapa-apain. Mungkin seperti itu. Lebih spesifik lagi, Pak. Saudara atau rekan kuliahnya ada bocoran-bocoran kuliah tapi nggak lulus. Kayak ini saya kadang-kadang karena mungkin saya saking vokalnya ya, jadi banyak japri. Jadi akhirnya saya banyak saudara. Cuma ini saya juga nggak tahu saudara ini saudara intel atau saudara yang menjebak saya atau memang saudara yang ingin memberikan kontribusi terhadap saya. Jadi ini suatu ketika saya ada teman kita dari Jakarta melakukan kegiatan di sini, saya mengantarkan ke kota itu berbisik. Karena simpati ke saya, Mas Heru, ini ada bocoran dari saudaranya, dari saudara Pak Jokowi sendiri bahwa ada informasi Pak Jokowi itu sebenarnya mahasiswa UGM, namun tidak lulus gitu loh. Ya, saya menghormati dari pihak-pihak yang kiranya memang nggak bisa kita temui karena itu hak private, nggak dilindungi secara undang-undang. Namun demikian, yang kita tegaskan di sini sebenarnya satu hal, tolong teman-teman yang mengaku dekat dengan Pak Jokowi ini, 7 orang itu tolonglah terbuka. Apakah karena mereka sudah kenyang, karena notabene-nya kalau saya lihat biografinya sudah kenyang dengan komisaris, direktur dan sebagainya, dan sampai saat ini pun masih ada yang nyandel jadi komisaris atau salah satu direktur di BUMN. Nah, ini kecelakaan-kecelakaan. Jadi 7 orang yang dekat dengan Pak Jokowi ini. Saya memverifikasi 3 itu ada di dalamnya konteks kenyang dalam hal ini mendapatkan jabatan atau memang mereka berprestasi, kita positif tinggalnya bahwa mereka berada dalam zona-zona yang memungkinkan menurut saya tanda petik untuk bersuara keras atau memberikan informasi-informasi proaktif bagaimana sebenarnya Jokowi. Sebenarnya kan kita ini kan hadir sebagai entitas alumni, harusnya mereka juga seandainya memang Pak Jokowi itu betul alumni ya harusnya proaktif mengantarkan saya, memfasilitasi, bukan hanya diam. Dan justru mereka seolah-olah melakukan rekayasa tersendiri dalam tanda petik agar saya tidak terlalu jauh untuk melakukan effort klarifikasi ijazah dari Pak Jokowi itu sendiri. Sama, Pak. Persepsi saya ketika saya mau datang tanggal 15 April langsung miring ketika Rektor UGM langsung dikatakan berhalangan hadir. Di situ saya langsung ini something fishy nih. Harusnya seperti yang selalu kita gembar-gemborkan, kalau benar itu pasti tidak berlika-liku seperti ini. Kalau benar pasti simple, straight to the point, tembak langsung, dan bangga Pak Joko Widodo, ini jasa saya UGM. Nah, siapa yang mau datang, wartawan puluhan ribu, ratusan ribu datang ini, tunjukkan. Sesederhana itu sebenarnya, tetapi dengan mengulur-ngulur, Ibu Rektor Ova Emilia malah nggak datang, pertemuan dengan Wakil Rektor malah tidak membawa bukti apapun. Ya tentu sebagai manusia waras, didukung juga dengan analisa ilmiah saya, ya semakin bukan 12.000 triliun persen, nambah mungkin ya. 100.000 triliun persen palsu kan begitu, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi, Bang? Dari Ejos. Jadi ini perlu saya tambahi ya, bahwa intinya Kagama pengen mempercepat proses perdamaian abadi tanda petik. Bung Rismon sudah siap untuk menjalankan secara teknis
dan saya mungkin itu sains. Dan ada teman-teman Kagama ini akan melakukan lobby-lobby terus, walaupun UGM dalam rilis resmi menyatakan kasus polemik Pak Jokowi diselesaikan di ranah hukum, menurut kita ini belum menyelesaikan secara holistik, belum secara tuntas. Karenanya dibutuhkan sebuah politik will, terutama sekali dari keluarga alumni Gajah Mada, dalam hal ini mahasiswa, senat, alumni, dan rektorat, dan Pak Jokowi sendiri harusnya duduk bareng untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini catat, tolong Pak Jokowi jangan kami dikambing hitamkan, jangan kami dicemooh, jangan sampai kami diinjek-injek, jangan kami dibully, bahwa pada dasarnya saat ini polemik yang Bapak buat dengan tidak menunjukkan ijazah asli alumni dan UGM menjadi buah bibir, bukannya positif, cuma negatif. Inilah yang mendasari bagaimana kita ikrar alumni terus serta-merta merapatkan barisan dan berusaha keras, walaupun kita memang tertatih-tatih, tetap kita masih positif thinking, kita kelak bisa hadir, ada rektor, ada alumni, ada Pak Jokowi, dan dari pihak-pihak eksternal dalam hal ini, orang yang bisa memberikan juru damai, kita akan duduk bareng. Mungkin seperti itu. Nah, untuk apa? Itu, ya. Ini apa? Kalau dari gerakannya agama tertentu kan kelihatan ini ada perdamaian abadi. Kita dukungan dari partai negaranya ilmiah. Upaya itu tujuannya apakah artinya kita karena mau ke rumahnya Pak Jokowi dari agama tertentu? Ada saya. Ya, saya sebenarnya kemarin juga tanggal 15 itu mau ke Pak Jokowi, tanggal 16. Pak Rismon sama Pak Roy dan Dr. Dipa ke sana. Namun demikian, ini ada kewaspadaan bahwa entitas tanggal 15 itu bukan alumni, kita hanya sebagai aktivis yang diundang oleh TPUA. Karena apa? Kita mau datang dengan surat resmi pada waktu itu pun waktunya nggak ada. Dan lebih celakanya, PP Kagama nggak bisa memberikan mandat ke kita. Akhirnya kita hanya memberikan mandat personal cabang Cirebon yang mewakili ke sana, dan itu pun kita hanya sebagai aktivis, bukan sebagai perunding atau juru runding yang memang secara literasi daftar itu hadir. Dan karenanya kita dalam ranah ruangan yang terbuka ini masih memungkinkan bahwa para alumni akan kita coba ikat, akan kita jalin, dan termasuk ini di Jabar ada Pak Ketum kita, Pak Basuki. Rencana kita akan komunikasikan bahwa kita Cirebon, alumni Cirebon, dan didukung oleh teman-teman alumni dari Solo Raya, dan sebenarnya banyak alumni ini yang menginginkan duduk bareng dan meminta PP Kagama untuk hadir, bahwa keseluruhan stakeholder UGM ini betul-betul wilayah konkret. Nah, teman-teman dari alumni kita yang mempunyai kompetensi spesifik ini harus datang, karena tim mereka lah yang nanti akan mencoba mengklarifikasi secara positif. Jadi kita bukan negatif untuk mengklarifikasi apakah hasil nantinya Pak Jokowi tanda petik ijazahnya asli atau mau palsu, itu menjadi dokumentasi lain. Intinya kita persoalan internal UGM itu udah clear secara administrasi dan secara tanda petik politik administrasi, begitu Mas. Memang ada rencana atau ada upaya di sana? Memang kita sudah bergerilya lintas generasi, lintas alumni, dan lintas kepengurusan, bahwa kita secara keseluruhan nanti akan membentuk sebuah super holding yang memang di situ Kagama mewakili Kagama dan entitas Kagama untuk bisa hadir mengulang kembali pertemuan 15. Cuma ini khusus untuk barisan Kagama rencananya mau datang ke UGM, Pak. Ini yang ke rumah Pak Jokowi. Kita inisiasi. Iya, lebih baik ke induk kita. Ya, kita mending datang ke UGM. Iya, ya, ke UGM untuk Kagama, artinya bukan hanya Cirebon ya. Menyeluruh. Ya, dalam konteks menyeluruh. Seandainya ini dalam pantai putus, PP Kagama tidak mewakili, kita akan mengacu membentuk sebuah asosiasi holding yang mewakili teman-teman kita yang notabene-nya mereka adalah alumni Gajah Mada yang menginginkan keadilan, transparansi dalam konteks di luar kepengurusan PP Kagama. Nah, pada saat kita akan membuat
Kagama bukan tandingan. Ya. Wadah Kagama di luar pengurusan resmi PW Kagama untuk hadir. Kalau di bisa ruangan. Pak, nanti pertemuan nanti kalau Kagama bertemu dengan Bu Rektor, Opa Emilia, yang angkatan 80 Fakultas Kehutanan itu harus hadir, yang masih hidup. Jangan yang cuma yang kemarin-kemarin aja. Kan yang hadir mereka-mereka itu saja. Ternyata katanya lebih dari 60 lulus. Ya. Sementara yang ada di situ kan cuma 7 atau berapa kemarin? 7 atau 10. Mereka-mereka itu saja. Tahun 2022 mereka, tahun 2000 sebelumnya mereka. Nah, begitu. Jadi yang lain ini kan banyak. Jadi bisa di counter verifikasi gitu. Di cross check kan gitu, Pak. Pembanding. Jadi intinya Permasalahannya itu saat ini kita memang cukup lelah, kasar dan jujur kita lelah. Namun demikian ternyata masyarakat Kagama di luar konteks, seandainya memang pengurusan PGKMA ini mandul, nggak bisa bergerak, kita akan memberikan solusi, bukan berlawan, solusi untuk mengakomodir teman-teman kita secara profesional untuk membuat super holding mengatasnamakan Kagama yang akan hadir dalam penyelesaian polemik. Dan tentunya dalam kehadiran tersebut meminta teman-teman yang notabene teman Jokowi yang bukan selama ini terus hadir dalam ruangan kesaksian maupun ruangan pembuktian baik secara real maupun di dunia maya. Begitu, Bang. Iya. permasalahannya ini, Pak. Permasalahannya itu angkatan 1985 Kehutanan itu, yang konon ngakunya temannya Jokowi, seluruhnya itu dari kurang lebih 60 orang, itu punya jabatan semua, Pak. Tidak ada satupun yang tidak punya jabatan. Oh iya, Pak. Coba aja. Tahunya dari mana, Pak Muhammad? Semuanya, coba aja. Itu rilis Angkatan 80 loh, Pak. 85. Semua juga 85, Pak. Yang lulus angkatan 80 masuk. 85 kan lulus, itu angkatan, Pak. Oh, Kalau di UGM itu angkatan itu yang lulus. Bukan, Pak. Kalau di UGM angkatan 8 masuknya. Iya, masuknya. Itu punya jabatan semua, Pak. Jadi mereka disuruh itu pasti enggak mau. Ya, ngaku Mereka ya. itu punya jabatan semua. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas? Udah 1 jam kita mengikuti. Ya. Gimana teman-teman, udah cukup? Ya, monggo. Dibilang banyak analisa yang Ya. bisa diterangkan Pak, apa saja analisa gambaran dari Secara teknis. Secara teknis beberapa aja lah ya, karena sudah berulang-ulang. Pertama, kita lihat dari teknologi font, ya, yang belum ada tahun 1985, khususnya untuk personal use. Itu tidak ada font Times New Roman, itu ada di Windows 3.1 tahun 1992. Ya, terus usia kertasnya juga tampak muda. Terus tidak ada lembar pengesahan skripsi untuk dosen penguji. Ya, Pak. Jadi UGM itu bukan universitas universitas kacau ya. Itu universitas dengan sistem administrasi yang ketat. Ya, Bapak bisa mengkonfirmasi. Kalau dulu kita di UGM, gelar titiknya dari dosen saja, itu bisa kita harus cetak balik gitu. Apalagi tidak ada yang namanya lembar pengesahan skripsi. Ya. Jadi meskipun seseorang sudah lulus ujian skripsi, itu bukan berarti lulus. Itu harus diperbaiki lagi sampai persetujuan dosen penguji. Ditandatangani, artinya itu sudah selesai perbaikan. Lulus ujian skripsi bukan berarti dia lulus sarjana, gitu loh Pak. Itu saking ketatnya UGM itu. Terus dan yang lainnya nantilah di pengadilan ya. Kita apa? Mudah-mudahan ada. Pak Anies semua masih percaya pengadilan loh deh. Nah, ini lagi, Pak. Percaya dong, Pak. Cerita pagi tadi, Pak. Ini Ya. dari orang dalam istana ya. Pak Jokowi itu kemarin hari Selasa kan ke Jakarta. Iya. Rencana itu konsolidasi sama pengacara sama menteri-menteri ex Jokowi yang aktif sekarang. Ternyata katanya itu menteri Jokowi yang masih ada di Prabowo sekarang itu dilarang oleh Prabowo untuk bertemu. Oh, gitu Pak ya. Itulah. Makanya yang hadir itu cuma ex menteri, 3 menteri. Yang sudah tidak dipakai. Yang sudah dipakai, Teten Mas Duki, Wisnu Tama, sama Budi Karya. Cuma 3 orang itu kan. Yang masih aktif, yang berada
yang aktif sekarang itu dilarang oleh Jokowi, oleh Prabowo katanya. Mereka juga takut. Gitu loh, itu informasi terakhir. Abang kan di Twitter kan cukup aktif ya. Apakah teman-teman abang itu akan juga masuk ke RT, apa namanya RT kan atau gimana? Oh, udah beberapa kali sih, kedua kali kayaknya sudah dari saya itu, iya ditambahkan laporan TPUA, menambah bukti dari saya nggak 1 atau 2 kali ke Bareskrim. Jadi teman abang ke TPUA. Iya, gitu loh. Iya. Tapi diterima nggak sama Barres ini? Diterima nggak? Tergantung niatnya Pak Prabowo, mau fair nggak gitu. Kalau fair, Bareskrim itu harus lanjut lah. Kalau Kapolri masih sedikit ya berat. Pak Prabowo ganti Pak Prabowo. Listio Sigit Prabowo itu biar Indonesia berjalan hukumnya. Ya nggak Pak? Sama ini Bang, informasi tadi kita lihat di YouTube atau apa, kalau Pak Jokowi diutus Pak Prabowo ke Vatikan atau apa itu? Iya, benar nggak itu? Beritanya katanya Pak Jokowi mau ke Vatikan besok. Pemakaman Paus di Roma. Padahal besok jadwal sidang perdana di Pengadilan PT UN ya? Hari ini kan, hari ini. Besok. 24. Oh, hari ini ya? Besok. Ya. Malah dia kabur di Jakarta. Bukan Pak, katanya diutus ke Roma. Wah, berarti kabur dia. Ya. Dan adanya orang yang begini yang Bang Bos sendiri merasa ada ancaman Serangan digital ya biasalah bisa dihadapi, tapi yang saya pahami teror terhadap 2 kali mobil saya dirusak. Jadi itu biasalah itu. Sebuah harga yang harus dibayar dalam perjuangan, saya kira itu. Ya. Ada yang lain teman-teman? Mau ke Vatikan ya? Ya. Mumpung ada di Cirebon ini edisi khusus ini Bung Rismon ini, saking sayangnya sama Kagama Cirebon ini. Rahasia Pak. Rahasia. Mudah-mudahan iyalah ya. Bayangkan kan Pak Roy Suryo saja kalah keras katanya. Ya kan kalah keras dari saya. Kan konyol kalau Pak Roy Suryo dilaporkan, saya enggak kan gitu. Harusnya kan saya urutan pertama itu. Rismon Sianipar urutan pertama baru yang lain. Kan logikanya begitu. Kan saya paling ekstrim mengatakan pertama 100 miliar % palsu. Ya silahkan nanti di Bareskrim dibuktikan kalau itu asli kan. Jadi siap menghadapi ketika memang dilaporkan. Ketika kita melangkah, ya itu memang konsekuensi Pak. Malah bagus kalau dilaporkan. Ada pembuktian. Cuma harapan dari Kagama ya, karena Bang Rismon ini Kagama, Bang Roy juga Kagama, Dr. Tifa juga Kagama. Selanjutnya Pak Jokowi itu menghentikanlah aksi yang akan memvonis teman-teman kita sendiri. Seandainya Pak Jokowi itu betul-betul alumni, harusnya tidak tega lah. Udah usah dibubarkan aja tim hukum itu ya, khususnya perburuan oleh tim Pak Jokowi untuk memburu teman-teman alumni. Karena ini kontradiktif, Pak Jokowi nggak sayang sama alumni ya. Pak Jokowi tidak sayang kepada teman-teman alumni yang sebenarnya pengen meluruskan sejarah, pengen transparansi, pengen membela UGM. Loh, ini teman-teman Bapak sendiri, teman-teman alumni sendiri kok mau dicekal, mau dihukum. Ini ada apa sebenarnya dengan Pak Jokowi? Kalau benar alumni UGM. Iya, makanya saya pertanyakan. Kalau benar alumni UGM, Jokowi betul-betul alumni UGM, tolong niat Bapak untuk memenjarakan tanda petik teman-teman alumni ini tolong dihentikan. Bila mana Bapak memang betul-betul alumni UGM. Kalau memang Bapak memang bukan betul alumni, silakan penjarakan. Toh teman-teman di sini udah pasang badan. Kan Jokowi itu kan dapat kartu agama oleh Ganjar, kira-kira dengan gimana? Jadi kalau saya buka dalam jejak digitalnya, memang Pak Ganjar ini pernah mengantarkan kartu Kagama ke Pak Jokowi, kalau nggak salah tahun 2017. Coba dalam konteks ini saya tidak mempermasalahkan, dalam konteks itu urusan private Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Manakala memang saya sebagai stakeholder Kagama, saya meminta juga Pak Ganjar harusnya ikut ngomong juga gitu loh, dalam konteks mencari jalan tengah.
Karena selama ini mohon maaf Pak Ganjar juga kalau kita suruh komentar juga nggak komentar. Mungkin teman-teman apa ya? Harusnya apakah persoalannya ketika Pak Ganjar mengantarkan kartu Kagama itu dalam konteks politik, karena memang pada waktu itu Pak Ganjar sebagai ketua Kagama dan juga pada waktu sebagai gubernur Jateng dan juga pada waktu itu adalah elit dari PDIP. Nah ini kan saling tumpang tindih ya dalam konteks di luar Kagama. Hanya sebaiknya, nah ini kemarin saya juga ngomong ke teman-teman senior, harusnya tokoh-tokoh nasional di UGM ini yang manggung jadi capres, yang manggung jadi menteri atau jabatan-jabatan yang dikatakan dibiayai oleh rakyat, yuk kita bareng-bareng ya, bareng-bareng nih berpikir bagaimana Kagama yang sedang diobok-obok ini, UGM yang sedang dibikin dirujak ya oleh netizen ini, kita bangkit ya Pak Mahfud, jangan hanya cuap-cuap di mana di medsos atau di TikTok dan sebagainya. Yuk turun sama kita, dampingi teman-teman Kagama ini untuk mencari solusi. Bapak ahli hukum, Anies, kamu jangan manggung aja ya, jangan manggung jadi presiden. Tuh banyak teman-teman kamu capres kemarin itu yang mencari keadilan Kagama ini biar apa? Kagama itu biar clear. Cuma gimana Pak Anies nggak pernah menyinggung masalah ijazah Pak Jokowi dan banyak teman-teman Kagama yang dulu dukung Pak Anies itu minta keadilan di sini. Cuma Mas Anies itu kemana aja ini ya? Saya sebagai pendukung Pak Ganjar kemarin juga udah menekankan Pak Ganjar. Cuma kalau Pak Ganjar diem aja, minimal saya sebagai pernah orang yang berada paling dekat di ringnya Pak Ganjar ini ngobok-ngobok ke Pak Ganjar, gitu loh. Minimal takut ya kartunya ya. Nah, ya saya pikir ya ini legasi. Karena Pak Ganjar bukan lagi PP Kagama, ya itu bukan pemenangnya. Atau Pak Among tetap Pak mampu berbicara, jangan diam saja. Pak Kagama bisa nggak lewat backdoor santun? Udahlah Pak Jokowi, kalau memang DO jujur aja lah, nggak usah bersikeras gitu Pak. Saya pinginnya gitu, makanya kita pasti rakyat juga akan memaafkan. Ya Pak, memaafkan nggak Pak? Ketika ijazah palsu itu. Nanti setelah sidang di Solo yang SMA ini loh. Kalau SMA-nya aja nggak ada gimana? Kapan maksudnya ke UGM kan? Ya kan? Sidang itu SMA-nya nggak ada, itu kepala sekolah udah kabur sekarang, yang kepala sekolah. Oh ya. SMA kabur sekarang. Oh ya Pak. Ya sebaiknya Pak Jokowi mengaku saja lah. Ex kepala sekolah yang gimana Pak? Itu kabur sekarang nggak? Pergi ya. Iya cuma ada di anu aja. Oke, satu tutup dulu ya. Cukup ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Ya, terima kasih nih luar biasa tokoh masyarakat, alumni yang datang dan teman-teman media massa dan terutama Bung Rismon sudah hadir di Kagama Cirebon. Kehormatan buat kami ikut serta menjadi bagian sejarah yang memang betul-betul ingin meluruskan, mengadvokasi, mengakomodasi. Kita bukan ingin membuat onar. Bagaimana ijazah Pak Jokowi ini betul-betul clear, betul-betul hadir sehingga energi masyarakat, energi kita tidak terkuras hanya untuk berpolemik ijazah Pak Jokowi. Oke, terima kasih. Salam waras, merdeka. Untuk kita semua. Merdeka.